Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun dari tahun 1942 hingga 1945. Dalam masa itu, Jepang melakukan berbagai kekejaman dan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Apa saja yang dilakukan Jepang selama menjajah Indonesia? Mari kita simak bersama. Pertama, Jepang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi dan bauksit. Jepang membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk mendukung perangnya melawan sekutu di Perang Dunia II. Jepang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai basis militer dan politiknya di Asia Tenggara. Untuk itu, Jepang mengalahkan Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia. Jepang berhasil menduduki Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942 dan kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 setelah perundingan di Kalijati, Subang. Dengan demikian, Jepang mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda 12 kedua. Jepang mengubah sistem pemerintahan dan administrasi di Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang disebut Gunsei Kanbu yang dipimpin oleh seorang panglima tertinggi. Jepang juga membentuk badan-badan baru seperti Dai Nippon Koa (Persatuan Rakyat Asia Raya Keibodan) Polisi Militer dan Kempetai Polisi Rahasia. Jepang juga menghapus penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Jepang juga melarang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang juga mengubah mata uang, kalender, dan sistem pendidikan di Indonesia. Jepang juga melaksanakan propaganda dan indoktrinasi untuk menanamkan ideologi Pan-Asia, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Asia di bawah pimpinan Jepang 13 ketiga. Jepang mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan cara-cara yang kejam dan tidak manusiawi. Jepang menciptakan sistem kerja paksa yang disebut Romusha yang melibatkan jutaan orang Indonesia. Para Romusha dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, tanpa makanan yang cukup, dan tanpa perlindungan yang memadai. Banyak Romusha yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, atau kekerasan. Jepang juga membuat perbudakan seks yang disebut Jugun Ianfu yang melibatkan ribuan wanita Indonesia. Para Jugun Ianfu dipaksa menjadi pelacur bagi tentara Jepang. Mereka diperlakukan dengan sangat kasar dan tidak dihormati. Banyak Jugun Ianfu yang hamil, terinfeksi penyakit kelamin, atau bunuh diri. Jepang juga melakukan berbagai pembantaian dan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia yang dianggap melawan atau mencurigakan. Salah satu contoh yang terkenal adalah pembantaian di Rawagede, Jawa Barat, pada 9 Desember 1947, di mana Jepang membunuh sekitar 400 orang desa yang diduga menyembunyikan pejuang kemerdekaan Indonesia 14 keempat. Jepang juga memberikan beberapa kesempatan dan peluang bagi rakyat Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan. Jepang membentuk organisasi-organisasi yang melibatkan pemuda-pemudi Indonesia seperti PETA (Pembela Tanah Air), Heiho (Pembantu Tentara Seinendan Barisan Pemuda) dan Keibodan Polisi Militer. Jepang juga memberikan pelatihan militer, politik, dan kultural kepada para anggota organisasi tersebut. Jepang juga mengizinkan beberapa tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir untuk berkiprah di panggung politik. Jepang juga mendukung pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertugas menyusun dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Jepang juga memberikan janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tahun 2600 atau tahun 1945 menurut kalender Masehi. Namun semua hal tersebut dilakukan Jepang dengan maksud untuk memanfaatkan rakyat Indonesia sebagai sekutu dan tamengnya dalam perang melawan sekutu. Jepang juga tidak sungguh-sungguh memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, melainkan hanya memberikan otonomi yang terbatas 13/5. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang menandatangani akta penyerahan tanpa syarat kepada sekutu pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Dengan demikian, penjajahan Jepang di Indonesia berakhir. Namun rakyat Indonesia tidak mau kembali dijajah oleh Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timurno, 56, Jakarta.
Dengan demikian, Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat 13. Demikianlah sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.